Juli semua jenazah baik positif maupun suspek kita mandikan selayaknya sebagai jenazah-jenazah biasa. Ketika medis tidak duduk dengan orang yang paham agama, nggak semerawut akhirnya. Dan di sini kami di RSUD harus berani berdialog dengan para dokter, walaupun saya bukan dokter, tapi saya harus bisa mempertahankan akidah ini agar bisa berjalan sesuai dengan keyakinan jenazah itu sendiri. Nah, kemudian terjadilah banyak sekali jenazah yang suspek posisinya swabnya belum keluar, esoknya positif. Karena saya mangkel, jenazah ditayangkan loh, ya Allah ya ini awal dulu sehat, sogen, itu sih. Sehingga pada awal pertengahan bulan Juli semua jenazah baik positif maupun suspek kita mandikan selayaknya sebagai jenazah-jenazah biasa. Perut pun kita tekan sampai kotoran itu keluar bersih, liur juga kita bersihkan semua, gigi kita sikat, kuku itu pun kita sikat, sehingga semua jenazah sama seperti jenazah-jenazah yang lain, cuma ditambahi plastik, disinfektan dan peti. Nah, ini yang terjadi. Kebetulan ini saya sambut ada Pak Toko, dan kesempatan ini waktu ini saya bisa bertemu dengan beliaunya terkait dengan rumah sakit yang lain. Kebetulan saya juga dikaterin sebagai modif, Pak, sehingga saya sering disambati rumah sakit yang lain yang ternyata tidak punya tim pemulasaran jenazah, bahkan tidak punya tempat pemulasaran jenazah. Kalau dibilang tidak, sampai di rumah sakit, salah satu rumah sakit saya harus memulasaran jenazah di lantai dengan tayang. Saya nangis. Kenapa saya tidak dikasih tempat untuk pemulasaran jenazah? Bahkan saya nangis ketika saya di rumah sakit, teman-teman media, saya tidak boleh nyebut merek, jangan sampai dikeluarkan. Ini rahasia kita sendiri. Saya nangis ketika Jumat saya sama tim BPBD jemput ke sana. Dilalah hari itu ada 2 jenazah. Jenazah yang pertama akhirnya saya pengen Mas, aku tak delok jenazah yang kedua. Posisinya kelentang, Pak. Dan saya kaget ada biru yang di tengah. Oh, pocongnya cuma 2 atas sama bawah. Saya lapor sama Pak Kalak, Pak. Mas, aku delok kok ini Mas. Nyuwun Mas. Tim pemulasaran jenazah kemudian kita bantuan BPBD. Saya kemudian ngajari, Pak. Saya ngajari pemulasaran jenazah baik dimandikan maupun tayang. Ketika itu langsung praktek, ada pasien positif, saya nekat. Saya sudah siapkan karpan dan sebagainya. Saya nekat, kita buka bedah. Ternyata itu jenazah perempuan, hanya pakai kemben. Satu, saya buka peti kantong jenazah, ini pakai kemben yang mori sampai dengkul. Terus kapan satu, hanya potong sini sampai bawah, kemudian yang tengah dipafik plester putih, dimasukkan di kantong jenazahnya dibungkus kain kafan satu, pocong atas, pocong bawah, dipafik juga. Saya masih. Terus kemudian masih itu keliru. Kalau syariat di agama Islam aliran apapun itu keliru. Kalau laki-laki harus 3, kalau perempuan harus 5 lapis. Saya ajari di sana. Kemudian ternyata petugas juga bingung, ternyata baru tahu ada yang namanya tayamum. Berarti jenazah selama ini ditayamum. Oh, Gusti. Sehingga saya ajari tayamum, saya ajari sholat jenazah. Maka kemudian saya sampai merelakan waktu saya untuk keliling di rumah sakit supaya nggak ada jenazah wong kudus, wong Islam sing orang baik, orang-orang sesuai dengan ajaran.
Nah, saya belum tahu setelah saya ajari masih seperti itu atau tidak. Semoga saja tidak. Saya rela nggak dibayar, saya nggak, karena niat saya nggak ada masalah uang, tapi niat saya memang murni supaya jenazah bisa akhir. Kena COVID masih pemulasaran jenazahnya tidak beres. Saya pernah bertanya sama Gus Bahar, Gus ini pripun, misalnya jenazah butuh ditayangi, butuh dibudoni, kalau ini sesuatu sama, orang sah, saatnya sah lapo, kok udah orang wudhu, orang layak, mau disolati, solatnya orang sah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para kiai yang menyolati jenazah itu ya betul bagus amalan. Nah, ini cerita yang kami sampaikan, Pak. Saya sudah patuh sama Pak Direktur, tapi kok tidak lanjutnya bagaimana? Yang jelas saya juga si pagi tapi harus on call 24 jam, jam berapapun. Malam bodoh kemarin saya sampai takbiran jam 3:04 selesai pemakaman yang ke-8 di makam Kaliputu, sehingga rata-rata satu hari itu bisa ada jenazah antara 5 sampai 8 jenazah yang harus ditangani. Yang PSU sendiri paling banyak sampai 6 jenazah yang bikin kelenger. Nah, tapi saya sama teman-teman sudah bertekad, walaupun tidak masuk dalam tunjangan tenaga kesehatan, tapi konco-konco sudah ikrar. Nah, ini harapan saya yang harus saya sampaikan kepada Kemenak yang mau hadir di sini, Pak. Mohon Kemenak hadir dalam saat ini, karena ini set of crisis. Dampingi rumah sakit itu dalam pemulasaran jenazah. Fungsikan KUA untuk melakukan pengawasan pada pemakamannya. Kalau pemulasarannya di Kemenak, KUA-nya biar apa sih masyarakat itu nggak global. Karena saya ngedukasi pasien terus, Pak. Saya edukasi pasien, mereka itu termakan berita hoax yang ada di Sumatera dan sebagainya. Saya sampai monggo jenengan kalau mau ikut memandikan kita kasih APD, tapi jenengan ikuti protokol kan. Jenengan harus lepas APD kita atur. Monggo pemakaman pun monggo jenengan itu tapi pakai APD. Nah, banyak masyarakat itu yang kena hoax itu seperti itu, Pak, sehingga terjadi alotnya untuk memulasaran jenazah. Jenazah meninggal jam 9 malam, itu baru selesai saya edukasi mereka mau itu jam 5 pagi, karena tidak percaya bahwa jenazah itu dimandikan dan sebagainya. Sampai terkatung-katung, maka saya jarang tidur, jarang ketemu istri, jarang ketemu anak, karena harus edukasi pasien seperti itu. Paginya baru dimakamkan, saya harus ikut memakamkan karena saya harus memberi edukasi pada masyarakat. Ini jenazah positif, ampun ngejek Pak, ngejek ini masjid, ampun yang dia, karena itu satu rumah. Nah, ini saya kan mohon kau hadir di sini, Pak, memberi pengertian bahwa ini pasien positif, jangan sampai ada ngejek di rumah, ngejek di masjid. Nah, kalau kalau saya hanya batang kara, tidak didukung oleh komponen yang lain, ya Pak Harto sama juga tidak dibantu, beliau juga sendirian, tidak bisa diatasi Pemkab, tidak bisa, harus semua termasuk Kemenak. Ini fakta yang saya omongkan sejujur-jujurnya siang, sehingga ini menepis bahwa penanganan jenazah itu ada yang sesuai syarat, ada yang masih tidak sesuai dengan syarat. Maka panggilan kita bersama termasuk MUI untuk meluruskan hal ini. Mumpung belum otot sama pasien karena menyaprasa di COVID kan, karena rumah sakit lagi COVID sendiri, COVID bentuk bayar, itu fitnah yang luar biasa. Yang bagi kami di tugas pemulasaran jenazah itu harus terangkan. Saya sampai harus memahami, Pak, foto torak itu bagaimana. Saya itu nggak pernah sinau foto torak. Matematika saya di kursusnya dulu, tapi harus memahami ilmu epidemiologi sama ilmu badan. Foto torak itu jenengan koyok COVID ini berapa gini, Pak? Ini lendir. Lab darah rutin, saya nggak tahu yang namanya leukosit itu pakanan apa, tapi saya tanya, ini loh virusnya di sini. Saya sampai harus menerangkan seperti itu. Dan menjadi dokter jenazah, bukan dokter spesialis apa saja. Mengatakan dari saya, apapun lingkung,
Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.